Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat dua masalah utama yang menjadi fokus perhatian Presiden minggu ini. Yang pertama adalah soal teks amnesti atau pengampunan pajak. Kebijakan ini dimaksudkan agar nantinya parkir di luar negeri dibawa masuk kembali ke tanah air. Dengan kebijakan seperti itu diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat dan pembangunan akan semakin bergairah. Hasilnya tentu lapangan pekerjaan akan semakin bertambah dan di titik ujung kesejahteraan rakyat juga akan semakin meningkat. Kebijakan kedua yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah kebijakan yang diinisiatifkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti. Perang terhadap illegal fishing dan pengeboman, penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing itu menjadi perjuangan Bu Susi untuk meningkatkan martabat dan mengangkat kesejahteraan nelayan. Para pemirsa, saya selalu mengikuti rapat terbatas di istana dan juga sidang kabinet. Selain itu, saya juga mengikuti kunjungan kerja Presiden ke daerah-daerah. Setiap kali Presiden melihat langsung ke lapangan itu, melihat langsung masalah di lapangan, saya merasakan sebuah aura. Inilah sebenarnya praksis bahwa berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara dan bernegara adalah untuk kesejahteraan rakyat. Dari sudut istana para pemirsa, Herdina dan Bung Kusnanto, silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi. Saudara, demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden. Dan selamat malam, malam hari ini kami persembahkan untuk Anda Sudut Istana, sebuah acara yang tidak hanya menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni mereka yang menyampaikan pesan dari istana, tapi juga kami mengetengahkan cerita-cerita menarik di balik belusukan Presiden Jokowi. Saya Herdina Suherdi bersama dengan Mas Kusnanto Anggoro, kami akan bersama Anda selama 1 jam ke depan, dan sejumlah narasumber sudah kami undang. Langsung saja Mas Kusnan, kita akan panggil narasumber kita yang pertama, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Silakan. Siapa yang tidak tahu kiprah Ibu Susi Pujiastuti ini? Terima kasih Ibu sudah hadir. Beliau langsung menggebrak dengan berbagai kebijakan-kebijakan sejak awal dilantik ya Mas Kusnan ya. Salah satu misalnya yang menarik yaitu adalah membentuk Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, kemudian dilanjutkan dengan aksi penenggelaman ataupun peledakan kapal-kapal pelaku illegal fishing, dan ini juga mungkin tujuannya tentu saja adalah mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan ya Ibu ya. Ibu, terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami. Ibu, yang pertama, kebijakan-kebijakan Ibu ini mengundang pro dan kontra. Tapi betulkah Ibu memang betul-betul memperjuangkan nasib nelayan? Karena hari ini sejumlah nelayan melakukan aksi demo Ibu di depan kantor Kementerian Kelautan dan juga di depan istana. Salah satunya untuk menolak kebijakan Ibu terkait dengan transhipment. Jadi gini, kita lihat Indonesia tuh dengan luas laut nomor 2 di dunia. Panjang pantai kita 97.000 km persegi, luas laut 5,8 juta km persegi. Kita tuh ekspor perikanannya cuma nomor 3 di Asia Tenggara. Kan ironi, harusnya paling tidak nomor 3 di Asia gitu Bu, tapi kita nomor 3. Dari tahun 2003 sampai 2013 ada 115 perusahaan perikanan yang kolaps, yang tutup karena ketiadaan raw material. Rumah tangga nelayan yang jumlahnya tadinya 1.600.000 dalam 10 tahun yang sama turun menjadi hanya 860.000, berkurang separuhnya. Itu tanda bahwa hidup sebagai nelayan sudah tidak menarik lagi. Nah, kalau dalam perikanan yang kita sebut nelayan itu dulu adalah nelayan yang punya kapal di bawah 60 GT. Nah, itu sudah ada juga dalam undang-undang yang baru. Nah, kalau yang di atas itu adalah bukan nelayan namanya, tapi ABK kapal dan pengusaha kapal. Itu yang harus kita pisahkan. Ya. Kemudian
angka stunting indeks kita juga dari tiga anak yang lahir, 1 tuh kuntet. Itu adalah tanda-tanda bahwa gizi protein itu kurang. Dan saya melihat kita harus makan ikan-ikan budidaya yang 70% pakannya impor. Karena kita tidak punya fish meal sendiri. Kenapa ya? Karena ikan semua diangkut ke luar negeri. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi. Nah, begitu saya masuk ke KKP, saya tahu pemerintah ingin punya program pemberdayaan nelayan. Kita mau kasih bantuan jaring, perahu dan lain sebagainya. Tapi kalau ikannya nggak ada, untuk apa? Nah, persoalannya adalah ini kan tidak kelihatan dari kacamata umum karena semua dilakukan ilegal dan di tengah laut. Bahwa contohnya Gubernur Maluku cerita, saya punya 13 pelabuhan, Bu. Itu sepi, tidak pernah ada kapal. Sekarang banyak kapal-kapal yang stranded setelah kita ANEF, yaitu kapal-kapal ex asing. Jadi dari total 1.300 izin kapal ex asing yang pernah dikeluarkan oleh KKP, ternyata prakteknya di lapangan tuh ada di Kopi 3, 5, sampai 10 bahkan. Itu kemudian yang berusaha Ibu perbaiki. Kita harus kan tidak bisa dengan cara biasa karena mereka sudah merasa berpuluh tahun operasi di Indonesia, merasa itu udah seperti sendiri dan itu masuk ke semua lini. Kan tidak mungkin orang ini kerja mencuri ikan kalau tidak ada backing atau yang melindungi. Baik, lalu kemudian dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang Ibu terapkan, apakah kemudian harus ada moratorium? Karena kalau tidak moratorium kita nggak bisa sidik, nggak bisa paksa mereka ke pelabuhan. Nah, setelah ada moratorium, kan kita bisa bahwa semua kapal harus berhenti yang ex asing. Barulah ke pinggir. Setelah kita ANEF ada yang 400 sudah tidak ada. Ternyata kita cek terakhir itu tinggal 700 yang masih ada di Indonesia. Dan hampir semuanya mempunyai pelanggaran baik pidana, falsifying dokumen dan lain sebagainya. Dan ini yang menyebabkan selama ini ikan tidak ada lagi di perairan kita. Saya panggil dubes-dubes dari 6 negara 1 minggu setelah saya menjabat. Saya bicarakan excellency, saya bilang saya ini dapat amanah dari Presiden untuk memberdayakan perikanan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Baik. Jadi saya harus tegas mengeksekusi undang-undang yaitu penenggelaman kapal. Jadi tolong kasih tahu kepada nelayan di negeri excellency untuk bisa mematuhi dan tidak lagi masuk menangkap ikan secara ilegal. Baik. Kemudian setelah itu saya panggil semua agent-agent atau yang menjadi perwakilan daripada kapal-kapal ex asing ini. Jadi dari mereka kegiatan penenggelaman kapal ini serta peledakannya masih tetap akan terus dilakukan Ibu ke depannya? Bukan akan terus dilakukan atau tidak, itu undang-undang kita loh. Jadi undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 itu setiap kapal yang tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal ya harus ditenggelamkan. Baik. Kalau itu tidak dilaksanakan, saya berarti tidak melaksanakan undang-undang. Baik, Ibu itu tadi Ibu saja. menyebutkan bahwa beberapa tahun belakangan ini kondisi nelayan kita juga cukup terpuruk. Kemudian banyak perusahaan yang kolaps. Setelah kebijakan-kebijakan yang Ibu terapkan, apa Bu dampaknya? Mungkin terlebih terhadap perbandingan tangkapan nelayan sebelum dan setelah kebijakan ini. Kita lihatnya begini, dalam 1 tahun terakhir PDB itu tiap kuartal kan angka-angka pertumbuhan domestik itu dikeluarkan oleh BPS. Sebelum pemerintahan Pak Jokowi itu angka tukar nelayan hanya 102. Sekarang kuartal terakhir 2015 sudah naik ke 107. Padahal situasi ekonomi sedang tidak baik. Kemudian harga-harga juga meningkat tinggi. Berarti kan kemampuan nelayan mungkin sebetulnya nilai tukarnya lebih dari itu karena semua komoditi naik. Bahkan seperti Bitung yang diberitakan katanya kemiskinannya naik. Ini kemarin cukup menjadi headline ya, di beberapa PDB media. Perikanannya itu justru tertinggi di seluruh Indonesia. Dari 109 menjadi 111. Karena menarik, tadi juga saya lihat ada testimoni nelayan yang diliput oleh Metro TV. Kelihatan nelayan
dari Bitung tuh nangkap ikan sekarang lebih mudah, ada di pinggir. Benar bahwa ada beberapa UPI yang tidak dapat pasokan barang karena memang mereka dari dulu juga tidak aktif dan dulu membuat UPI. Jadi di Indonesia ini selama ini ilegal dulu boleh, itu banyak orang buat UPI untuk persyaratan bisa bawa kapal dari negeri mereka untuk nangkep ikan di Indonesia. Nah banyak UPI-UPI itu nggak dipakai dan mati, nggak pernah dihidupkan. Nah, ya Bitung dari zaman dulu pun waktu masih kapal asing ratusan beroperasi, tetap juga kekurangan bahan baku, Pak. Tapi sekarang justru dari 53, 40 lebih itu bahan bakunya mudah dan para pemindang itu juga mudah dan pertumbuhan PDB perikanan itu menjadi 8,96. 8,96. Ya, padahal selama ini hanya 6,5 sebelum pemerintahan Jokowi. Mungkin publik ya Mas Kusnan lebih mengenal kebijakan-kebijakan Ibu yang terkait dengan pemberantasan illegal fishing tadi. Tapi tentu pasti ada kebijakan-kebijakan lain. Tahu yang lebih dalam dari itu. Program yang agak lebih luas gitu. Bagaimana? Setelah Pak Presiden memberikan melihat hasil daripada penenggelaman ikan ini, kita diberikan anggaran naik dari 6,8 T menjadi 10 T. Kemudian yang terakhir tahun ini kita dapat 13 T. Kita rencanakan 80% untuk stakeholder dari jumlah itu. Mau bangun 3.500 kapal. Kemudian KJA dibagikan kepada semua pembudidaya, bantuan kepada pembudidaya. Kemudian membuat bibit-bibit untuk agar-agar untuk rumput laut. Kemudian juga revitalisasi semua perairan umum. Jadi bukan cuma orang yang punya keramba di bendungan atau di danau, tapi juga sungai-sungai dan laut-laut kita restocking. Kita kasih bibit-bibit untuk disuplai untuk menambah kesuburan daripada sumber daya itu sendiri. Jadi sungai-sungai dibersihkan, kita kasih bibit, kemudian kita juga bantu masyarakat untuk bisa membangun pakan mandiri sehingga tidak bergantung kepada pakan impor lagi. Dan juga kita untuk sumber daya kita akan ada tambahan hampir lebih dari 60% untuk murid-murid beasiswa kepada para anak-anak nelayan di STP. Kita juga akan bangun 10 politeknik baru, kemudian pembangunan 15 pulau terluar itu integrated. Jadi 15 pulau terluar ini kita beri dana 100 miliar untuk dari mulai cold chain, kemudian kapal, kemudian ice flake, kemudian perahu untuk para nelayan, perahu angkut juga, kemudian progres implementasi di lapangan bagaimana Ibu? Tentu harus ada butuh pendampingan bagi para nelayan itu sendiri. Baru tahun ini kita mulai dan Pak Menteri Koperasi sudah memberikan bantuan untuk mensertifikasikan koperasi hampir 1.000 koperasi kepada kita. Jadi ini nanti akan kita bagi. Kalau kesulitan lain yang diantisipasi apa kira-kira? Karena ini kan tidak mungkin kesulitan transportasi logistik untuk membawa ikan-ikan itu ke pasar. Ini persoalan-persoalan yang saya pikir. Nah, saya menyarankan kemarin dalam beberapa pertemuan di kabinet, mungkin kita harus buka gateway timur, karena kalau dari timur ke barat itu akan terlalu jauh. Sebaiknya kita dari Morotai, Papua Utara kita buka ke Palau, karena kalau ke Palau penerbangan hanya 45 menit. Dari Palau bisa pakai kontainer besar ke seluruh dunia atau pakai pesawat daily international flight juga banyak. Kemudian yang selatan Papua, Saum Laki, NTT, NTB itu bisa ke Brum, Darwin, ke Cairns, Merauke, bisa ke Cairns. Karena kalau Merauke, Cairns juga pakai pesawat hanya kurang lebih 45 menit juga. Kalau pakai perahu ya hanya sehari saja. Kalau pakai kapal, kalau dari Merauke ke Makassar, Merauke ke Surabaya kan jauh sekali. Nah ini yang membuat saya pikir pembukaan gateway timur keluar langsung itu akan membantu. Itu sudah mulai dibicarakan atau karena ini kan pasti menyangkut bukan hanya KKP saja. Oh iya harus tentunya koordinasi dengan Kementerian. Sudah
kalau meeting-meeting di diskusi-diskusi di luar sudah, nah nanti kita akan minta Pak Presiden untuk mengadakan ratas tentang pembukaan hub timur ke dunia luar langsung supaya bisa lebih cepat. Saya kira gitu. ini menjadi penting itu Ya. Dinda, ya. Ya, Nah, dari- kalau tidak ada follow up misalnya dalam bentuk ratas atau yang lain, kerap kali keinginan itu kan tidak Ya. bisa materialize menjadi sesuatu yang lain gitu. Ya. Iya, Tapi akan berbeda mengatur kemudian pelaksanaannya, semua ya. menteri sama Pak Presiden juga tidak mudah. Tidak mudah, Ya, ya. betul. Ya. Jadi kadang-kadang kita mesti menunggu jadwal dan Ibu, ini terakhir, kendati kebijakan Ibu kerap kali mengundang pertentangan dari ada pihak-pihak lah yang kemudian tidak setuju dengan kebijakan Ibu. Ibu akan maju terus dengan polisi-polisi Ibu? kalau moratorium yang dibicarakan itu kan sudah selesai. Sudah selesai, ya. Kemudian kita ada ANEF. Saya inginkan kapal-kapal ex asing yang sekarang stranded ini tidak boleh jalan karena itu semua ada persoalan pidananya. Kalau ini jalan, sama saja kita kembali ke masa lalu. Dan ikannya juga akan habis karena Termasuk pelarangan transshipment Bu ya, tetap akan. kalau transshipment memang tidak boleh. Tidak boleh. Yang sekarang diminta oleh orang-orang adalah pengangkutan dari tempat tangkap fishing ground ke pelabuhan. Baik. Itu bukan transshipment namanya. Kalau transshipment ya tetap tidak boleh karena itu memperbolehkan bongkar muat. Siapa yang mau awasin kalau ada narkoba, kalau ada lain-lain. Kalau pengangkutan dari fishing ground ke port pelabuhan itu boleh dengan cara ada observer, ada monitoring, dan itu namanya bukan transshipment, itu namanya adalah pengangkutan dari fishing ground ke mana, ke pelabuhan. Baik, Ibu Susi, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Ibu tetap semangat untuk memperjuangkan nasib nelayan di Indonesia ini. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah bersama kami di Sudut Istana. Dan Mas Kusnan, kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi nanti seusai jeda kami akan kembali menghadirkan narasumber lainnya. Dan berikut ini nanti kita akan hadirkan Menteri Keuangan. Kita akan bicara banyak bersama dia. Dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Saya Markani, saya nelayan. Nggak mudah jadi nelayan. Di tengah lautan banyak resiko saya hadapi. Laut dan cuaca tidak selalu bersahabat. Tapi saya harus terus melaut demi keluarga saya. Hadirnya program jaminan kecelakaan kerja memberikan rasa aman dan ketenangan pada diri dan keluarga. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pagi itu langit cerah berawan memayungi perairan Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. Terlihat keceriaan anak-anak TK yang ada di desa ini dengan bermacam-macam tingkah mereka yang lucu dan menggemaskan. Pulau Buku Limau juga dikenal sebagai sentra penghasil ikan asin yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Buku Limau, desa bahari yang penuh kehangatan. Oh, oh, uang. Oh, 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 lagi-lagi uang, yeah. Oh, oh, uang. Oh, 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 lagi-lagi uang. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana. Dan tadi Mas Kusnan, kita mendengarkan lagu Uang ya. Ini terkait dengan narasumber yang akan kita panggil berikutnya, yang akan kita Ada undang hubungannya? berikutnya. Ada hubungannya. Ini adalah Menteri Keuangan Bapak Bambang Brojonegoro. Silakan Pak. Mari kita sambut dia. Nah,
Ini, selamat malam Pak, terima kasih. Halo, Pak Menteri Keuangan selamat kita datang. yang Terima satu kasih. ini, Mas Kusnan, ternyata pernah mendapatkan di tahun lalu ya, mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Keuangan Menteri terbaik Keuangan kedua terbaik, ya? se-Asia Pasifik. Ya. Tentu itu karena dianggap kapasitasnya sangat baik ya sebagai Menteri Keuangan. Tapi malam hari ini kita akan berbincang lebih mengenai tax amnesty, Mas Kusnan. Pengampunan pajak itu. Pengampunan pajak. Ini kemudian menjadi pro dan kontra juga nih Pak Menteri, karena ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai RUU-nya, apa sih yang sebetulnya menimbulkan pro dan kontranya itu? Ya, pertama mungkin kata amnestinya sendiri yang dalam bahasa Indonesia artinya pengampunan. Nah, di awal memang sempat ada salah pengertian yang menganggap bahwa kalau undang-undang ini disahkan, maka orang yang membayar tax amnesty tersebut akan mendapatkan full amnesty, mendapatkan pengampunan penuh dari semua kesalahan tindak pidana yang dilakukan di masa lalu. Padahal ini adalah salah pengertian di awal. Tapi mungkin sekarang sudah lebih banyak yang paham bahwa ini semata-mata yang diampuni adalah kesalahan atau pelanggaran di bidang pajaknya saja. Jadi nggak ada hubungannya atau harus dibedakan juga saya kira ya dengan misalnya tindak pidana korupsi. Oh ya. Dan yang kedua dengan stolen asset recovery. Saya kira ini persoalan yang intinya juga bahwa siapapun nanti kalau undang-undang disahkan, amnesti sudah jalan, maka siapapun yang mendapatkan surat amnesti dari pemerintah, itu artinya dinyatakan bebas dari segala pelanggaran di bidang pajak. Tapi itu tidak berarti akan menghapus kesalahan dia yang lain, kesalahan yang lain yang tindak pidana lain. Gitu. Itu yang paling penting harus dipahami. Baik, Pak Menteri, di tahun era 1980-an sebetulnya kita juga pernah menerapkan itu, Ya, tapi betul. pada waktu itu dinilai kurang efektif karena kurang mendapatkan respon dari wajib pajak. Ya. Apa kemudian yang membuat pemerintah kali ini lebih optimis, lebih yakin bahwa ini akan direspon? Apa toolsnya yang kemudian dimiliki oleh pemerintah? Baik. Jadi ketika tax amnesty terakhir dilakukan kalau tidak salah sekitar tahun 1984, itu memang pemerintah pada waktu itu pertama kali memperkenalkan yang namanya reformasi pajak. Kita tahu bahwa pada periode 70-an yang namanya APBN kita itu benar-benar tergantung kepada penerimaan minyak dan gas. Tapi ketika tahun 80-an harga minyak jatuh rendah sampai di bawah $10 per barel, maka pemerintah waktu itu langsung memutuskan kita harus diversifikasi sumber penerimaan negara. Tidak hanya minyak, tapi juga mulai mengembangkan pajak. Nah, karena pajak waktu itu baru dimulai, maka yang dilakukan salah satunya adalah amnesti. Karena kita ingin waktu itu menarik orang yang uangnya sudah di luar negeri atau orang yang di masa lalunya tidak membayar pajak dengan benar. Ya, jadi pada waktu itu yang namanya pajak tuh masih asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi wajar kalau mereka kemudian tidak bisa membedakan apa sih manfaatnya ikut amnesti. Ya, itu satu hal. Kemudian yang kedua yang paling penting, kebetulan kita anggota G20 dan G20 itu punya inisiatif tahun 2018 nanti, yaitu pertukaran data atau informasi secara otomatis, di mana pada intinya otoritas pajak manapun di dunia bisa mengakses rekening bank manapun di dunia juga. Jadi artinya tidak ada lagi yang namanya kerahasiaan bank, tidak ada lagi namanya tempat untuk bersembunyi, ya, sehingga semua menjadi transparan karena terbuka. Artinya ini adalah kesempatan terbaik bagi siapapun, ya, orang Indonesia yang memiliki uang di luar negeri yang tidak pernah dilaporkan di dalam surat pemberitahuan pajaknya untuk bisa mendeklar bahwa dia punya uang tersebut. Baik. Tetapi mungkin yang perlu saya tambahkan, bagi Bapak Presiden, yang namanya amnesti itu boleh dibilang identik dengan repatriasi. Jadi yang Bapak Presiden inginkan tidak semata-mata kita mendapatkan tambahan penerimaan pajak yang lumayan, tapi bagi beliau yang lebih penting adalah bagaimana agar repatriasi ini sebanyak-banyaknya masuk ke, atau uang-uang yang sekarang ini di luar, sebanyak-banyaknya masuk kembali ke Indonesia. Itu dari segi peraturan domestik di sini sudah cukup kondusif untuk bisa katakanlah memberi ruang kepada katakanlah repatriasi itu. Ya, justru untuk bisa mendorong repatriasi diperlukan undang-undang ini. Ya, karena undang-undang yang ada, apakah undang-undang perpajakan atau undang-undang yang terkait dengan proses repatriasi, itu tidak cukup untuk bisa memfasilitasi repatriasi itu. Ya, karena itu memang perlu undang-undang amnesti ini, di mana undang-undang amnesti ini akan memberi kepastian hukum
bahwa siapapun nanti yang membawa uangnya kembali, maka dia akan tadi menyatakan bebas dari segala kesalahan pajak yang dia buat di masa lalu. Tapi ini kan ada persoalan antara jangka pendek dan jangka panjang, Pak Menteri ya. Karena jangka panjang itu misalnya tadi exchange of information dengan G20. Sedangkan jangka pendek sampai bulan Juli itu kan sebenarnya ada persoalan tentang APBNP misalnya itu. Ada persoalan tentang pembicaraan mengenai RUU pengampunan pajak dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dugaan saya baru akan dimulai minggu-minggu ini. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana berkejaran dengan waktu antara meluruskan atau merumuskan undang-undang pajak di satu sisi dengan persoalan APBNP dan seterusnya itu. Pertama, yang pasti pemerintah akan mengajukan APBN perubahan. Kenapa? Karena ada beberapa asumsi yang sudah tidak valid lagi. Contohnya harga minyak. Harga minyak itu sudah beda dari $50 yang kita asumsikan, sekarang cuma mungkin sekitar $35. Nah kemudian, mohon maaf, yang harus juga kita kejar adalah bagaimana kita memastikan penerimaan pajak itu aman. Nah, karena itu amnesti tetap akan menjadi bagian dari APBNP, tapi di sisi lain kita juga tetap akan melakukan efisiensi di belanja APBN itu sendiri. Pak Menteri, apa kemudian rencana lain apabila teks amnesti ini tidak jadi diberlakukan? Karena pada beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi pernah mengatakan ada atau tidak ada teks amnesti, pemerintah sudah membuat kalkulasi. Plan lainnya apa, Pak? Artinya betul bahwa APBNP tetap akan dijalankan dengan atau tanpa undang-undang teks amnesti. Tentunya kalau ada undang-undang itu akan sangat baik. Karena apa? Yang paling penting tadi kita ingin mendorong misi Presiden untuk repatriasi. Kalau repatriasi ini kan dampaknya tidak langsung ke APBN, dampaknya tidak langsung ke penerimaan negara, tapi lebih kepada pertumbuhan ekonominya. Nah, kalau amnesti tidak ada, maka kami sudah menyiapkan semacam alternatif sumber penerimaan yang diharapkan tidak akan berbeda jauh dengan amnesti. Meskipun sifatnya ini beda dengan amnesti yang bisa mendorong repatriasi. Kalau yang kami siapkan ini lebih banyak kepada benar-benar penerimaan negaranya. Mungkin repatriasi ada, tapi mungkin tidak sebesar kalau amnesti ini dijalankan. Baik, tadi Mas Kusnan, Pak Menteri sempat mengatakan bahwa teks amnesti ini sebetulnya juga bertujuan agar orang-orang Indonesia yang selama ini menyimpan uangnya di luar negeri tapi tidak melaporkan, itu bahasa halusnya. Padahal sebetulnya mungkin para penghindar pajak ini kita kemudian belakangan ini dikagetkan dengan ada Panama Papers. Ini ada kaitannya dengan itu nggak sih, Pak Menteri sebetulnya? Jadi mungkin begini yang bisa saya tambahkan mengenai Panama Papers. Panama adalah salah satu negara di dunia yang menjadi favorit tax haven. Artinya cukup banyak orang atau perusahaan yang ingin berlokasi atau membuka perusahaan di Panama karena dia adalah tax haven alias tidak membayar pajak. Nah, karena itu kalau kita lihat kan banyak sekali orang-orang dari berbagai negara yang kemudian membuka perusahaannya di Panama. Perusahaan itu istilah bisnisnya adalah SPV, Special Purpose Vehicle. Suatu perusahaan, dia perusahaan tapi memang tugasnya hanya menjadi paper company, perusahaan yang di atas kertas lah istilahnya, tidak perusahaan yang sebenarnya. Nah, ketika dia membuka SPV, kita akan melihat apakah ketika membuka SPV tersebut dan kemudian katakan dia berinvestasi di Indonesia. Jadi sebenarnya ini kan orang Indonesia berinvestasi di Indonesia tapi melalui jalur luar negeri, seolah-olah dia PMA padahal aslinya PMDN. Nah, tentunya kalau ini terindikasi ada pelanggaran pajak atau upaya untuk mengurangi pajak, itu yang akan menjadi fokus pemeriksaan kita. Karena itu Panama Papers ini akan kita pakai sebagai referensi tambahan. Di samping data yang sudah kita miliki yang lebih banyak bicara mengenai simpanan orang Indonesia di luar negeri. Bagus istilahnya, referensi tambahan. Saya menafsirkan saja sebagai political momentum. Pak Menteri, ini di tahun 2016 target pemerintah terkait dengan penerimaan pajak 1.360 triliun rupiah dan sudah terrealisasi sebesar 200 triliun atau sekitar 15% dari target. Ini artinya masih agak panjang nih perjalanannya. Betul. Kira-kira optimis Pak itu akan bisa tercapai? Ada kemudian yang menilai bahwa program teks amnesti ini salah satu bisa dibilang langkah putus asa pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak. Mungkin ini yang harus klarifikasi dulu. Teks amnesti dalam
gambaran besarnya itu adalah tadi upaya untuk repatriasi. Ya. Sekarang kita ini ekonomi Indonesia sering dipuji pihak luar karena kita masih bisa tumbuh 4,8 atau tumbuh 5%, itu sudah dianggap bagus karena tidak banyak negara di dunia yang bisa tumbuh seperti itu dengan skala seperti Indonesia. Tetapi kami berpendapat tingkat pertumbuhan itu belum optimal, jauh dari optimal. Ya, kenapa? Karena kita memang istilahnya kekurangan bahan bakar untuk bisa mendorong pertumbuhan lebih banyak. Bahan bakarnya apa? Ya uang atau peredaran uang, likuiditas itu sangat terbatas. Nah, likuiditas ini salah satunya bisa kita pecahkan kalau uang-uang yang selama ini di luar itu masuk ke Indonesia, kemudian melakukan investasi di Indonesia. Jadi dia masuk melalui jalur bank, dari bank kemudian menjadi investasi. Maka otomatis yang namanya likuiditas di perbankan akan menjadi lebih lancar, investasi naik, konsumsi pasti ikut naik, pertumbuhan ekonomi ujungnya juga naik. Nilai rupiah juga akan menguat. Ya, Pak, ya. Potensinya yang diperkirakan oleh Pak Menteri sekitar 11.000 triliun yang akan masuk kalau itu diterapkan. Begini, yang saya sampaikan adalah, kan ada yang menanyakan berapa sih kira-kira potensi simpanan orang Indonesia di luar negeri? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, saya jawab, dari data yang kita miliki, yang saya yakin belum lengkap datanya, jadi masih ada data yang belum kita dapatkan, itu pun sudah menunjukkan angka yang kira-kira lebih dari PDB kita. PDB kita hari ini, bukan tahun hari ini, tahun lalu itu adalah 11.450 triliun rupiah. Jadi ada uang segitu, tapi apakah itu akan repatriasi semua? Ya belum tentu, karena pilihannya dalam amnesti ada yang repatriasi, ada yang tidak repatriasi, hanya sekedar dilaporkan. Tapi dua-duanya itu akan memberikan pemasukan karena ada namanya uang tebus. Ya, 3%, 5% dan 8% itu ya dalam rancangan undang-undang. Dalam rancangan undang-undang. Sebelum Presiden Jokowi berkunjung ke Papua dan Maluku, kalau tidak salah Pak Menteri juga sempat melaporkan kepada Presiden mengenai posisi terakhir persiapannya. Ya. Apa Pak kira-kira yang disampaikan? Ya, ini artinya ini sebagai Menteri Keuangan tentunya kami harus terus melakukan komunikasi politik dengan DPR sebagai pihak yang nanti akan berdiskusi mengenai undang-undangnya. Ya, posisi terakhir DPR berupaya semaksimal mungkin agar ini bisa dibahas pada masa sidang yang baru dimulai hari ini. Ya. Baik, Pak Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan Republik Indonesia, terima kasih sudah bersama kami di Sudut Istana. Dan kita harus kembali jeda, tapi sebetulnya bersama kami di studio juga hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja yang lain. Ada Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian ada Menteri Pariwisata, dan juga ada Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Mungkin nanti suatu saat kami juga akan mengundang Bapak-Bapak sekalian, tentu saja pasti ya, menjadi narasumber di sini. Tapi nanti akan kita hadirkan setelah jeda adalah Pak Johan Budi. Ya, Pak Johan Budi ini biasanya dikenal wartawan itu dengan sikapnya yang tenang, cool menghadapi pertanyaan-pertanyaan wartawan. Nanti kita akan undang beliau ke sini, tapi setelah jeda terlebih dahulu tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Sebuah kawasan bersejarah yang terletak di sisi utara kota Semarang. Kota ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda. Karena secara umum, arsitektur bangunan yang ada mengikuti bangunan benua Eropa dengan detail ornamen yang khas seperti jendela besar. Sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh adalah Gereja Belenduk, kantor pos, stasiun kereta api, dan polder air Tawang. Dilihat dari kondisi geografisnya, nampak kawasan ini terpisah dari kawasan lainnya, sehingga mendapat julukan Little Netherlands atau kita kenal sebagai Kota Lama Semarang.
TVRI menebar pesona penuh nostalgia. Nantikan kehadirannya. Keep It Country menjumpai Anda sekali dalam sebulan setiap hari Minggu pekan keempat pukul 21 di saluran Pemersatu Bangsa. TVRI, betul sekali. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Ya, Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan di segmen terakhir ini kita akan hadirkan seseorang ya yang selama ini sebetulnya sudah cukup melekat di publik. Karena kiprahnya selama ini sudah 3 periode menjadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Langsung saja kita undang Pak Johan Budi, tim komunikasi Presiden. Silakan Pak. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir. Ayo, selamat datang. Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Johan sudah hadir. Ini Pak Johan Budi ini sebetulnya baru sampai ya dari mendampingi kunjungan Presiden ke Papua dan Maluku. 3 hari. Selama 3 hari. Dan dari Senin. Kapan Pak tadi landing di Jakarta? Setengah 7. Setengah 7 langsung meluncur ke TVRI. Meluncur ke sini. Ya. Pak Johan Budi ini 3 periode menjadi juru bicara KPK, lalu sempat juga di komisioner KPK, lalu sekarang berada di Istana menjadi staf khusus Presiden bidang komunikasi. Kenapa tuh Pak? Kok mau? Apa mungkin di luar sana belum ada tawaran lain? Atau gimana? Ya, jadi setelah saya selesai menjadi juru bicara yang kemudian diangkat menjadi PLT pimpinan KPK, seminggu setelah itu saya dihubungi oleh teman-teman dari Istana. Kemudian minggu berikutnya langsung bertemu dengan Pak Presiden Jokowi. Dan dalam pertemuan itu kemudian disampaikan oleh Presiden bahwa Presiden membutuhkan orang yang bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan atau sikap Presiden kepada publik. Gitu. Yang kedua, disampaikan juga dalam pertemuan itu untuk membantu humas di pemerintahan. Saya melihat Pak Presiden kita ini kan orang baik ya dalam kacamata saya, dan kemudian tidak ada salahnya saya kemudian membantu beliau, yang akhirnya kemudian saya terima tawaran itu dan saya langsung diangkat menjadi staf khusus ya, bidang komunikasi. Ya. Ada perbedaan tentang ritme kerja lah kira-kira ya kan. KPK beda dengan komunikasi. Ini pertanyaan menarik menurut saya. Kalau di KPK itu fokus pada satu persoalan ya, tentang pemberantasan korupsi. Ya. Kalau di sekarang yang di Istana ini memang ruang lingkupnya lebih lebar. Ya. Jadi pertanyaannya ataupun masalahnya bisa macam-macam ya? Sebentar. Kalau di KPK lebih fokus, musuhnya juga lebih jelas. Ya. Gitu. Kalau di Istana itu persoalannya lebih luas, lebih lebar, tapi musuhnya tidak kelihatan. Kalau soal ritme kerja, saya kira hampir sama ya. Kalau di Istana kadang-kadang juga sering mendadak diminta oleh Presiden, apakah itu mendampingi atau menyampaikan hal yang perlu disampaikan kepada publik gitu. Termasuk juga sering mendadak diserbu jurnalis, teman-teman wartawan, ditanyakan berbagai hal gitu. Tapi kelihatannya di KPK maupun di Istana, Pak Johan Budi ini tetap sama gitu, tetap tenang, nyaris tanpa ekspresi, meskipun pertanyaannya bisa macam-macam. Kok bisa gitu sih, Pak? Ya, saya kira semua orang bisa seperti saya, cuma tergantung bagaimana kita menjalani tugas kita atau pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita kita jalani dengan hati dan pikiran yang jernih gitu ya,
saya kira semua juga bisa. Anda juga saya kira punya bakat juga, saya lihat. Wah, jadi tantangan paling berat apa? Hati dan pikiran. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau di KPK itu kan jelas ya apa persoalannya, apa yang menjadi itu jelas. Kalau ini kan bermacam-macam ya persoalan yang kadang-kadang saya baru masuk sebulan aja sudah harus mengikuti quote unquote kegaduhan gitu ya, yang kemudian saya harus juga ikut terlibat untuk berkomentar tentu based on apa yang disampaikan oleh Presiden. Ya. Jadi perbedaan mendasar saya kira hampir sama lah ya, karena tugas saya sebenarnya kan hanya mengkomunikasikan aja apa yang menjadi pikiran atau tindakan dari Pak Presiden ini. Baik, yang saya dengar Mas Kusnanto, begitu menjabat menjadi staf khusus Presiden bidang komunikasi ini, Pak Johan Budi sebetulnya dapat fasilitas mobil dinas, tapi belum sempat dipakai, mobilnya keburu mogok. Itu betul ya Pak? Wah, saya lebih suka membicarakan hal-hal yang kerja saja. Saya kira ini urusan. Karena ini kabinet kerja ya. Jadi kita bicara mengenai. Saya justru ingin menceritakan apa yang selama ini tidak ada dalam persepsi publik ya. Saya bukan orang dekat Pak Presiden. Ya. Saya tidak dekat dengan Pak Presiden. Tapi saya pernah mengalami momen-momen private ya dengan Presiden ketika 3 bulan di istana ya. Dan saya melihat Presiden kita ini memang sederhana dalam pengertian yang sebenarnya gitu ya. Saya ingin menceritakan ketika kunjungan ke Solo ya, mungkin ini publik tidak tahu ya, ketika saya diajak ikut naik mobil Presiden RI1, di dalam mobil itu Anda mungkin kaget ya. Saya aja terkejut gitu ya. Ya begitu masuk ke dalam, apa yang ada dalam pikiran Anda? Mobil Presiden RI1 yang digunakan sehari-hari dalam konteks kerja Presiden Republik Indonesia. Ternyata di dalamnya itu ada minyak angin itu. Di botol itu, kemudian juga ada tolak angin 1 saset gitu. Saya jamu gitu ya, jamu ya. Saya betul terkejut. Saya tidak menyangka sebuah kendaraan untuk Presiden. Kendaraan dinas Presiden. Isinya itu hal-hal yang sangat sederhana gitu. Dan saya sempat menanyakan, ada satu lagi. Di dalam itu juga ada kue nastar tanpa merek, ditempatkan gitu, nggak ada mereknya. Saya tanya, kenapa ini menjadi istimewa Pak di dalam sini? Apakah ini bikinan ibu sehingga harus ada di sini dan menjadi istimewa? Beliau menjawab, nggak, ini beli di toko biasa saja gitu. Jadi sederhana dalam pengertian yang selama ini kan ada pencitraan gitu ya. Dan saya melihat bukan pencitraan gitu. Memang karena sederhana. Sosoknya memang Pak Presiden kita ini sangat sederhana. Ya baik, Mas Kusnan, ini bicara soal kunjungan Presiden ke daerah-daerah. Pak Johan Budi juga baru saja pulang tadi seperti yang disebutkan dari Papua dan juga dari Maluku. Apa Pak kemudian yang didapat pada saat kunjungan-kunjungan itu? Kalau saya tidak salah juga misalnya tadi pagi Presiden melakukan sidak ke PLTS di Morotai ya, yang katanya disebut-sebut mangkrak. Bisa diceritakan apa yang didapat? Jadi ada beberapa kegiatan ya. Di antaranya meresmikan PLTS. Kemudian beliau mendengar ada PLTS yang katanya mangkrak. Kemudian didatangin, ternyata tidak mangkrak kan. Tapi ada satu alat yang rusak dan mungkin 1-2 hari ini akan kembali. Itu jadi sebetulnya tidak mangkrak ya, tapi hanya ada 1-2 peralatan yang ini. Mas Kusnan juga kan sehari-hari adalah pengamat ya Mas Kusnanto. Dan Pak Johan Budi ini dulu juga sebelum di KPK seorang jurnalis ya? Iya.
Saya mantan jurnalis cukup lama juga. Ya, 15 mungkin tahun. yang Pengalamannya banyak itu. Sebagai jurnalis, kemudian ada di KPK dan sekarang di tim komunikasi presiden dan seterusnya itu. Ya, saya tidak tahu jalan hidup orang. Jadi saya alumni engineer, kemudian jadi Termasuk communication engineering, Pak? Bukan. Bukan engineering. Kemudian kesasar ke jurnalis, kemudian masuk KPK dan sekarang di istana. Baik, dengan berbagai profesi yang sudah dilalui, pernah jadi jurnalis, pernah jadi juru bicara KPK, sekarang ada di istana. Masihkah ada kemudian profesi lain ataupun jabatan lain yang sebetulnya masih ingin dicapai oleh Pak Johan Budi? Atau mungkin nanti di periode berikutnya ingin mencalonkan lagi menjadi jadi pimpinan KPK periode yang berikutnya? Anda boleh percaya, boleh tidak. Percaya, Pak. Bahwa Bapak yang sampaikan. jabatan tertinggi menurut saya adalah juru bicara KPK. Juru bicara KPK. Kenapa? Karena disitulah saya seperti ada banyak gunanya gitu ya, dalam rangka untuk pemberantasan korupsi. Apakah setelah ini saya menjadi apa lagi, saya tidak tahu. Tapi tidak ada dalam pikiran saya dari KPK kemudian harus ke istana, sama sekali tidak ada. Memang ada beberapa tawaran ya sebelum saya ditawari oleh Presiden Jokowi untuk ke istana. Tapi setelah ada tawaran itu saya memilih ke istana. Baik, tadi Mas Kusnan sebelum kita on air sempat cerita bahwa Pak Johan Budi ini bahkan sampai saat ini gajinya belum terima ya? Mas Kusnan, kalau mau tanyakan cerita, langsung, Mas. silakan aja. Kalau saya jangan cerita soal itu. Saya lebih suka cerita bagaimana pribadi Presiden ya. Setelah saya 3 bulan ada di istana, yang orang lain kadang-kadang salah persepsi kepada beliau ya. Pak Jokowi ini ternyata puasa Senin Kemis loh. Ketika perjalanan Solo kunjungan itu, di tengah jalan dia berhenti, ada masjid, kemudian dia berhenti, kemudian dia mengambil air wudhu dan memimpin sholat, jadi imam. Jadi yang seperti waktu itu disebut-sebut pencitraan Digambarkan itu kan beda. bukan ya? Jadi memang betul-betul Ini menjadi tidak diliput oleh media. Ya. Bukan karena saya ada di istana kemudian saya menyampaikan itu, tidak. Di sini ada menteri-menteri yang waktu itu ikut ya. Dia memimpin sholat, dia puasa Senin Kemis, yang dulu dipersepsikan Anda tahu sendiri ya. Itu yang mengubah persepsi saya kepada Pak Jokowi. Sekali lagi saya bukan orang dekatnya Pak Jokowi, tapi saya pernah mengalami momen-momen yang private itulah, sehingga saya tahu, saya menceritakan. Dan momen-momen private itu mungkin ada beberapa yang bisa di-share lagi ke kita tadi, selain yang tadi, misalnya ternyata di mobil presiden ada minyak angin, ada jamu, ada kue nastar, lalu juga beliau puasa Senin Kamis. Dia suka sekali bersalaman dengan rakyat gitu ya. Ya. Saya tanya, Pak, kenapa kok mesti dalam perjalanan itu selalu berhenti? Jawaban dia adalah kenapa kita kalau untuk salaman saja bisa membahagiakan rakyat, kenapa kita tidak lakukan? Jadi dia concern dia ke sana. Jadi betul-betul sederhana. Sederhana dan religius juga menurut saya. Ya, baik Mas Kusnan, mungkin ada lagi yang masih banyak sebenarnya yang bisa digali ya dari pengalaman. Kalau masih banyak mungkin ada edisi lain kan? Kita lanjutkan lagi nanti di episode berikutnya gitu ya. Tapi ini Pak Johan Budi, satu lagi misalnya yang membuat kemudian juga kan tadi publik kerap kali salah mengartikan apa sih sebetulnya yang ingin dilakukan oleh Presiden. Apakah ini pencitraan ataukah bukan gitu misalnya. Bagaimana Pak Johan Budi bisa kemudian menerjemahkan apa itu keinginan Presiden, atau apakah ini sesuai dengan yang dimaksud Presiden, terutama ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan di istana yang kadang-kadang juga mungkin pertanyaannya di luar dugaan Pak Johan Budi. Ya, saya tidak akan menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Presiden sebelum ya saya berbicara dengan Presiden.
Baik. Saya ingin memberi gambaran ketika rame-rame soal revisi Undang-Undang KPK. Dan saya dituduh ikut berperan mengubah statement. Waktu itu Presiden ada di Amerika, ada kunjungan. Sebelum saya konfes ke teman-teman, saya telepon ke Amerika waktu itu. Dan di sini jam 9, di sana sekitar jam 10 malam. Kemudian beliau bersedia berbicara dan saya sampaikan itu. Nah, setelah mendapat penjelasan, baru saya kemudian statement. Demikian juga dengan statement-statement lain yang krusial. Saya selalu menyempatkan untuk berdiskusi dengan Presiden secara langsung. Meskipun Presiden sedang tidak berada di Jakarta ya? Tidak berada. Ini concern Presiden ya, bahwa kan ada kadang-kadang statement-statement yang agak berbeda ya antar menteri gitu ya. Betul. Ini yang kemudian perlu diberi kejelasan lah menurut saya. Jadi Pak Johan Budi kemudian yang ditugasi untuk menetralisir gitu ya, perbedaan-perbedaan pendapat yang kerap kali muncul di antara. Ya, pokoknya apa yang disampaikan tugas saya cuma satu, yang disampaikan Presiden itu yang saya sampaikan. Tapi pernah nggak sih Pak Johan Budi kemudian ditegur langsung oleh Presiden, mungkin karena harusnya pernyataannya bukan seperti itu misal? Saya nggak pernah ditegur. Bahkan saya kaget ketika ada pertemuan dengan media, setelah itu ngobrol, ternyata beliau ini mengikuti. Dia cerita, Pak Johan, saya nonton di YouTube ketika Anda debat di TV ya, akan ada debat dialog yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu yang pro kontra itu. Artinya beliau belum mengikuti juga itu. Jadi artinya Presiden selalu memantau juga ya, termasuk malam ini Presiden juga ikut menyaksikan apa yang disampaikan oleh. Saya kira ini kan program yang perlu diketahui oleh Presiden juga ya. Saya tidak tahu karena beliau baru mendarat 6:30 tadi, langsung ke Bogor. Ya, saya nggak tahu ini kan live ya, nonton atau tidak. Tapi saya tadi cerita itu dia sempat nonton di YouTube dan dia senang gitu ya, sambil tertawa gitu. Menonton itu bagaimana saya quote-unquote diskusi dengan lawan. Ya, baik Mas Kusnan, kalau memang kemudian Pak Johan Budi ini berarti termasuk yang intens kan menjalin komunikasi dengan Presiden gitu ya, karena memang harus selalu berdiskusi dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Apa Pak Johan Budi yang sekarang ini menjadi concern atau pemikiran terbesar dalam benak Presiden? Kan banyak isu-isunya sekarang. Iya, sekarang yang saya tahu visi misi Presiden di 2016 ini kan selalu digaungkan ya, akselerasi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah deregulasi, jadi memangkas regulasi yang begitu banyak dan saling bertabrakan. Yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia. Itu fokus yang selalu digaungkan oleh Presiden ya di 2016 ini. Mungkin juga sampai kemana-mana saya amati yang disampaikan oleh beliau adalah 3 hal itu, termasuk yang kemarin ke Morotai, ke Papua, ke Manowari, itu juga menyampaikan hal yang sama itu, pembangunan bagaimana kemakmuran rakyat ini bisa ditingkatkan. Kemarin bicara soal tol laut ya, tapi 3 itulah yang jadi poin. Baik, ini terakhir Mas Kusnan, mungkin ada yang ingin digali lagi dari Pak Johan Budi sebelum harapan. kita. Sekarang kira-kira apa? Harapan apa nih? Kalau harapan saya, pribadi saja lah. Republik Indonesia ini akan semakin makmur rakyatnya. Amin. Kalau harapan. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Dengan cara membantu siapapun yang bisa dibantu ya. Karena saat ini saya diberi kepercayaan oleh Presiden untuk sedikit membantu mengkomunikasikan itu ya, melalui jalan itulah saya ingin membantu masyarakat melalui Pak Presiden Jokowi. Baik, baik, terima kasih Pak Johan Budi, staf khusus Presiden bidang komunikasi. Terima kasih sudah bersama kami di Sudut Istana, Pak. Dan
Mas Kusnan, ini kemudian menjadi akhir dari perbincangan kita di Sudut Istana malam hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita akan kembali bersama dengan Cak Sukardi Rinakit. Cak Kardi, ada cerita menarik dari kunjungan kerja Presiden? Ada. Para pemirsa, kemarin hari Rabu itu 5 April Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat. Saya memang tidak ikut kali ini. Tetapi ketika di dermaga Bilyorsi Sanggeng Manokwari, Presiden membagikan 5 program bantuan untuk masyarakat. Salah satunya adalah bantuan asistensi untuk usia lanjut. Berkali-kali saya melihat momen seperti ini ketika Presiden memberikan bantuan pada orang-orang yang berusia lanjut. Presiden memberikan bantuan, lalu menyapa, dan dengan hangat memberikan sapaan kasih sayang. Mama Papua itu setelah Presiden berlalu, matanya berkaca-kaca. Saya hanya membayangkan, kalau Mama Papua itu adalah emak saya. Emak pasti sangat terharu dan bahagia di masa tuanya disapa Presiden seperti itu. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Maju terus pantang mundur, langkah ke depan, jangan ke belakang. Maju terus pantang mundur, demi kebenaran. Walau banyak yang coba jebak kita, jangan pernah gentar. Walau orang coba gagalkan kita, kita tetap menghadang jurus takdir. Maju terus pantang